Bapak Ibu yang terkasih, bendera merah putih sebagai simbol bahwa kita adalah bagian dari negara Indonesia. Bendera Sekolah Tirta Marta BPK Penabur adalah simbol bahwa anak-anak yang Bapak Ibu percayakan kepada kami untuk kami didik selama 3 tahun adalah bagian dari keluarga besar Sekolah Tirta Marta BPK Penabur. Bendera Tutwuri Handayani sebagai simbol bahwa kita orang tua dan guru bersama-sama memberi teladan, membimbing, dan mendorong, memberi dukungan moral kepada seluruh peserta didik. Alkitab sebagai landasan dan pedoman hidup. Kita akan memulai ibadah. Mari kita bersatu dulu. Saya undang Bapak Ibu dan anak-anak untuk bangkit berdiri, akan menerima votum dan salam. Ibadah syukur ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera kiranya menyertai saudara semua. Bapak, Ibu, dan anak-anak, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Dermelapan, bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat kesediaan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu via online saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami agar kami dapat siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, yang akan membekali kita semua. Saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih ketika kita mau melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dalam perjumpaan kita kali ini, rasa-rasanya belum begitu lama kita ada bersama-sama. Tetapi saat ini kita sudah sampai pada satu penghujung, di mana Anda sudah menyelesaikan studi Anda selama ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang selalu menyertai kita semua. Cuma sayangnya situasi saat sekarang ini kita dalam situasi yang orang katakan nggak normal. Satu situasi di mana kita mengalami kesulitan untuk tatap muka. Satu situasi di mana kita tidak bisa bersama-sama seperti biasanya. Kalau kita melakukan purnawidya atau perpisahan atau ucapan syukur pada akhir dari seluruh pembelajaran, akhir dari pendidikan. Nah, situasi ini dikatakan orang sekarang ini ada istilah namanya new normal. Kenapa dikatakan new normal? Karena situasi yang baru ini, yang tentu pada awalnya kita mengalami kesulitan untuk melakukan adaptasi, penyesuaian. Tapi lama-kelamaan situasi itu pun menjadi situasi yang normal. Ini seperti persis orang Jerman mengatakan, alle Anfang ist schwer. Segala sesuatu dari permulaan adalah selalu sulit. Sama seperti ketika Anda dikatakan, oh saya nggak biasa gambar, dan Anda disuruh gambar. Tentu pada saat awalnya Anda akan menggambar, misalnya menggambar kucing, maka mungkin yang keluar bukan kucing, tapi satu gambaran kasar, kayak nggak tahulah kotak entah apa begitu ya. Sesuatu yang aneh gitu gambarnya jadinya. Tapi itulah, selalu pertama-tama kita mengalami kesulitan, tapi lama-kelamaan kita akan dapat memperbaiki dan semakin lama semakin menjadi baik gambar itu. Demikian juga dengan Anda semua. Ketika Anda harus mulai belajar berjalan dari kecil ya, itu juga mulai dengan berdiri dulu, kemudian jatuh, ya, lalu kemudian pelan-pelan mulai merangkak, lalu berdiri lagi, jatuh lagi, dan terus-menerus seperti itu. Karena dilakukan berulang-ulang, akhirnya ada situasi yang baru, yang tadinya nggak normal, jadi normal. Demikian juga Anda tahu, kalau dulu orang menganggap bahwa HP atau gadget itu adalah barang mewah. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa memanfaatkan, hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli HP atau gadget itu. Tapi sekarang Anda bisa lihat, ya Pak tukang sayur, pedagang sate, tukang tambal ban, ya semua bisa memanfaatkan HP atau gadget ini. Artinya yang saya katakan tadi sebagai contoh, tidak ada lagi batasan. Tadinya susah, tadinya kita mengalami kesulitan untuk masuk ke situasi yang baru. Tapi sekarang sudah normal. Hampir semua orang sudah tahu bagaimana memanfaatkan gadget itu. Nah, demikian juga dengan situasi kita pada saat sekarang ini. Para guru, karyawan, orang tua, siswa mengalami kesulitan ketika terjadi penyebaran COVID-19 dan kita harus work from home atau home learning. Ya, ini istilah yang terus-menerus kita dengarkan pada saat sekarang ini.
Guru mulai gagap, bingung, yang biasanya proses belajar mengajar tatap muka, sekarang mereka harus mempersiapkan computerized, online, mempersiapkan bahan yang tentu awalnya mengalami kesulitan, gagap, rasanya nggak enak ketika harus melakukan tatap muka secara online, karena nggak biasa. Rasanya kurang percaya diri. Demikian juga dengan siswa mungkin melihat gurunya jadi aneh. Demikian juga kita melihat orang tua siswa. Ada saja yang masih mengalami kesulitan ketika harus mendampingi anaknya untuk pembelajaran secara online ini. Tapi kita lihat, ya setelah berjalan dengan waktu, ya masing-masing dari kita semua mulai belajar. New normal, sesuatu yang baru tapi lama-kelamaan menjadi sesuatu yang normal dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada bacaan kita dalam Mazmur 1 tadi. Sangat menarik sekali karena Mazmur 1 ini adalah satu pedoman bagaimana seseorang itu bisa sukses dalam hidupnya. Bukankah ini yang menjadi cita-cita kita sebenarnya, harapan kita, harapan dari orang tua, juga harapan dari para siswa. Bagaimana saya bisa hidup sukses? Nah, Mazmur 1 ini sangat menarik sekali untuk kita jadikan sebagai pegangan. Ada 3 kata kerja. Ya, dikatakan orang yang berbahagia. Kenapa sih kok ada kata-kata berbahagia? Karena sangat menarik bahwa sebenarnya kondisi dari umat Israel ketika Mazmur 1 ini ditulis, kondisi mereka itu juga mengalami situasi new normal. Yang tadinya mereka ada di dalam pembuangan, di dalam penjajahan atau ya di dalam tekanan penjajahan kerajaan Babilonia, lalu Tuhan menyertai mereka dan membebaskan mereka. Orang mengatakan post-exiling, ya. Jadi dilepaskan dari masa pembuangan. Jadi mereka bersuka cita. Nah, kata bahagia yang dalam bahasa Inggrisnya bless, ya. Jadi blessing, kegembiraan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai mereka. Ini kata-kata ini muncul karena ada situasi yang berubah. New normal, situasi di mana mereka mengalami kebebasan dalam kehidupannya. Dan ada nasihat yang harus mereka pegang terus dalam kehidupan ini, yaitu ada 3 kata kerja yang gampang kita ingat. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa artinya? Apa iya kita nggak bisa dipengaruhi oleh mereka? Saudara, berjalan menurut nasihat orang fasik artinya Anda lihat dong, banyak informasi, banyak hal yang hoax, banyak hal yang menipu, banyak hal yang tidak benar, yang bahkan menyesatkan. Nah, itu yang pertama, kita mesti hati-hati. Ya, jangan berjalan atau bergerak, jangan mengarahkan kehidupan kita seperti nasihat orang fasik yang mengarahkan kita justru untuk berpikir negatif, berpikir yang nggak baik. Dan yang kedua, ya, setelah berbahagialah orang yang berjalan, ini berbahagialah orang yang tidak berdiri. Coba kita lihat ya, yang tadi berjalan kan bergerak, sekarang berdiri dia berhenti. Nah, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Dia tidak menikmati. Biasanya kan gitu, kalau ada dalam kumpulan orang-orang yang berdosa, ya, yang orang-orang yang melakukan bullying, ya saya ada di situ, saya ikut juga melakukan hal itu, malah menikmatinya. Ya, berdiri, menikmati, berhenti di situ. Dan yang ketiga, kata kerja yang ketiga, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita lihat ya, berjalan, berdiri, dan kemudian duduk. Artinya apa? Kongko-kongko, ada bersama-sama dengan orang-orang yang pencemooh-pencemooh. Yang sukanya ngeritik-ngeritik orang, ya, mengecam orang, menjelek-jelekkan orang, berpikir negatif ya terhadap orang, ya. Nah, kita ada di sekitar itu. Yang menjadi pertanyaan adalah, mungkinkah kita menghindari kumpulan yang seperti ini, kumpulan orang fasik ini? Kalau mungkin, ya puji Tuhan. Tapi yang terjadi dalam kenyataannya, in fact, nggak mungkin. Apa iya? Mungkin malah jadi sombong. Ketika saya ada orang kumpulan pencemooh, saya tinggalkan mereka, ini kan pencemooh.
Ya, ini kan orang fasik, ini kan akhirnya kita menjadi sombong. Kita memperbandingkan, oh saya adalah orang-orang yang suka baca Alkitab, orang-orang yang selalu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mereka ini siapa? Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah. Hati-hati, ketika kita mulai memperbandingkan yang seperti ini adalah satu kesombongan, self-righteousness ya, kebenaran pribadi, kebenaran sendiri, membenarkan dirinya dia sendiri. Dan ini sangat berbahaya karena ini kesombongan. Kesombongan nggak ada keterkaitannya dengan kasih Tuhan. Kesombongan ya itu berlawanan dengan rendah hati. Tuhan pengen kita selalu rendah hati, nggak sombong. Oleh karena itu, seperti Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus juga tidak meninggalkan kumpulan orang-orang pencemooh. Dia ketika diundang oleh pemungut cukai, dia hadir. Ketika dipanggil oleh Simon orang Farisi, dia juga hadir di sana. Tapi yang menarik adalah dia hadir, tapi dia bisa bersikap karena ini pilihan dia. Dia hadir di sana, tapi dia tidak mau dipengaruhi. Nah, ini yang menarik ini. Kita tetap hadir, kalau bisa kita mempengaruhi hal yang baik, tapi jangan sampai dipengaruhi oleh mereka. Apakah ini mungkin? Ya, apakah ini mungkin terjadi? Saudara, inilah letak keberhasilan kita. Keberhasilan untuk kita gagal. Karena rupanya nggak ada kompromi. Ya, di dalam Mazmur 1 diceritakan tentang orang benar dan orang fasik. Nggak ada orang tengah-tengah. Yang ada orang itu benar atau orang itu fasik. Ya, kalau orang itu benar maka dia akan berhasil dalam kehidupannya. Kalau dia fasik maka dia akan gagal dalam kehidupannya. Apakah benar seperti itu? Kita lihat. Menarik sekali. Apanya sih? Ya, kita nggak bisa mengatakan bahwa oh iya saya pasti akan diberkati oleh Tuhan karena saya sudah banyak melakukan aksi sosial, saya sudah banyak beribadah, itu nggak menjamin saudara. Ya, tapi yang menarik sekali dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia selalu akan berbuah pada musimnya dan apapun yang dikerjakannya pasti berhasil. Coba kita lihat, menarik sekali. Nanti kita lihat ke atas sedikit lagi. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia akan berbuah pada musimnya seperti otomatisasi. Ya, tidak mungkin pohon ini mengatakan menuntut. Dia berdiri sendiri lalu dia menuntut. Karena aku sudah tumbuh, maka sekarang aku menuntut ada air. Enggak. Tapi menarik sekali dalam gambaran ini dikatakan Mazmur 1 ya, bahwa pohon ini ada dekat dengan sumber kehidupan itu. Tanpa melakukan apapun juga, karena kedekatan dia dengan sumber kehidupan itu, dia berhasil dalam kehidupannya. Dia berbuah-buah. Ya, jadi dia gak nuntut apa-apa. Dia gak mengatakan, Tuhan, karena aku sudah melakukan aksi sosial, karena aku sudah beribadah, karena aku sudah selalu berdoa kepada Tuhan, maka aku sekarang punya hak untuk menuntut Tuhan supaya Tuhan memberkati aku. Bless me. No, gak bisa seperti itu. Tapi ketika kita dekat dengan sumber kehidupan itu, hanya dekat, nempel pada sumber kehidupan itu, maka kehidupan Anda pasti akan diberkati. Maka kehidupan Anda akan terus berbuah-buah. Mungkin cuma merambat pelan, tapi yang penting terus berbuah. Bukan seolah berbuah terus, enggak. Ya, tapi dia merambat pelan dan terus berbuah sampai seperti sekarang ini. Kita mungkin cuma bisa merambat. Ya, karena apa? Situasi yang sulit karena penyebaran COVID-19 ini. Tapi percayalah, dengan terus bergerak, dengan terus berjalan, dengan terus melakukan sesuatu, maka Anda akan terus berbuah dalam kehidupan ini. Dan yang menarik lagi, saya akan lihat ya, di dalam Mazmur pasal 1 pada ayat yang ke-6 ya. Pada ayat yang ke-4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ada yang tahu sekam nggak kira-kira? Kok ditiupkan angin? Mereka orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Sekam itu ada yang tahu nggak sih? Nah, mungkin nggak tahu ya karena ini orang-orang Jakarta, orang kota mana tahu kayak gitu ya. Tapi mungkin ada yang tahu juga ya. Itu loh, kalau kita menampi beras itu ya atau padi kali gitu ya. Nah, di situ kan ketika ya biasanya kan seperti itu dilemparkan ke atas ya. Nah, kalau tidak ada angin ya dia akan turun seperti biasa. Tapi ketika ada angin ya, ada sesuatu yang hilang dari situ. Nah, itu sekam.
Itu deh, ada debu yang hilang tadi, ada debu yang waktu dilemparkan ke atas, begitu ada angin, debu-debu ini terus kemudian ya sekam tadi itu kemudian lewat. Apa artinya? Kenapa Mazmur memberikan perumpamaan seperti ini? Itu artinya orang yang fasik itu adalah ringan, gak berbobot, gak bermutu dalam kehidupannya. Sangat ringan sekali, gampang terombang-ambing. Inilah orang fasik, gambaran orang fasik seperti itu. Tapi orang yang dekat dengan sumber itu, dengan sumber kehidupan itu, dia menjadi berbobot. Itu makanya dikatakan, tetapi orang-orang yang kesukaannya, delight, yang kesukaannya, yang kesenangannya adalah merenungkan firman Tuhan, ya, merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mencintainya, maka ia akan berhasil dalam kehidupannya. Itulah yang dikatakan tadi, kuncinya di sana. Tetapi orang-orang yang kesukaannya, yang kecintaannya, yang menyukai firman Tuhan, sumber kehidupan itu, otomatis ia akan berhasil dalam kehidupannya. Sukses secara materi, tapi juga kerohanian. Karena sebetulnya Mazmur 1 tidak bicara tentang kesuksesan materi, tapi kesuksesan dalam kehidupan ini. Karena ada banyak orang yang sukses dalam kehidupan ini secara materi, tetapi ia mengalami jalan buntu. Ia nggak ngerti ada apa dengan semua itu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang sudah dia miliki. Oleh semuanya itu, oleh sebab itu, bukan kekayaan materi, bukan keberhasilan materi, tapi keberhasilan untuk hidup bersama dengan Tuhan, keberhasilan untuk selalu punya relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih, mari kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami pun bersyukur dapat bertemu via online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, Engkau tahu bahwa saat ini kami seluruh sivitas SMPK Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah sedang berbahagia atas kelulusan siswa-siswi kelas 9 hari ini. Kami bersyukur atas segala proses yang telah dilewati oleh siswa-siswi dan seluruh guru. Kami juga tidak lupa ya Tuhan untuk dukungan keluarga dari siswa-siswi kami yang begitu besar sehingga mereka dapat terus semangat melewati tiap proses. Biarlah anak-anak kami dapat menerapkan iman, ilmu, pelayanan yang telah mereka dapatkan di sekolah ini dan menjadi bekal bagi masa depan mereka. Kiranya Allah juga senantiasa menyertai proses mereka untuk tahapan jenjang selanjutnya. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, yang saat ini mengalami situasi pandemi. Kami percaya ya Allah akan memulihkan dunia ini. Berikanlah juga kekuatan dan pemulihan bagi orang-orang yang mengalami sakit. Bagi para medis, Allah turut menyertai setiap pekerjaan dan pelayanan yang mereka berikan untuk masyarakat. Bapak yang Maha Kasih, kami juga tahu bahwa ada beberapa hal dari tindakan dan pikiran kami yang mendukakan hati-Mu maupun sesama kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dosa yang ada dalam pikiran dan hati kami. Kiranya juga Tuhan tidak lupa untuk mengingatkan kami agar kami tidak melakukan itu lagi dan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, di dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita bait 1 sampai 3.
Mari kita bangkit berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat. Saudara-saudara, anak-anak dan juga orang tua siswa, sebelum kita masuk pada pengutusan, seperti biasanya ketika kita melakukan ibadah ucapan syukur, maka sebagai respon kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, biasanya kita mengumpulkan kolekte, persembahan. Nah, kali ini kita masing-masing mengumpulkan kolekte atau persembahan itu sebagai rasa syukur kita dan serahkanlah kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Mereka yang membutuhkan, Anda bisa langsung menyerahkannya kepada mereka. Silahkan sesuai dengan panggilan dan juga kebutuhan yang ada. Saya undang kita untuk berdiri. Kita akan masuk dalam pengutusan dan menerima berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, anak-anak, orang tua, siswa, para guru, karyawan, dan juga pengurus, teruslah menempel, melekat pada Sang Sumber kehidupan. Karena hanya dengan cara demikian, kita semua akan terus berbuah-buah dalam kehidupan ini, dan kita dimampukan untuk terus menjadi berkat. Firman Tuhan telah ditaburkan bagi kita semua. Biarlah firman ini terus berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah. Jadikanlah itu sebagai bekal untuk melanjutkan perjalanan dalam kehidupan Anda. Dan sekarang, pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Shalom Bapak Ibu orang tua siswa, siswi kelas 9, dan Bapak Ibu guru yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan, karena hanya anugerah-Nya pada sore hari ini kita dapat mengadakan ibadah syukur bersama secara online. Ibadah ini kami adakan sebagai ucapan syukur karena telah berakhirnya masa belajar putra-putri Bapak Ibu di SMPK Tirta Marta BPK Penabur. Bapak Ibu dan para wisudawan yang terkasih, demikianlah telah kita ikuti bersama rangkaian ibadah syukur. Kita akan memasuki acara Purnawidya dengan bangkit berdiri, menyanyikan Indonesia Raya dan himne Tirta Marta.
Selanjutnya, yaitu sambutan dan laporan Kepala Sekolah SMPK Tirta Marta BPK Penabur yang akan disampaikan oleh Ibu Sofi Juliani SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Pengurus Sekolah Tirta Marta BPK Penabur dan BPK Penabur Jakarta. Yang kami hormati Bapak Pendeta Tumpal Tobing selaku Pendeta Sekolah Tirta Marta BPK Penabur. Yang kami kasihi Bapak dan Ibu orang tua siswa kelas 9, Bapak Ibu guru karyawan SMPK Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah. Dan yang kami banggakan, siswa-siswi kelas 9 SMPK Tirta Marta BPK Penabur angkatan yang ke-36. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena atas anugerahnya yang telah menyertai kita semua di dalam menjalani proses pendidikan di SMPK Tirta Marta BPK Penabur. Karena kasih setianya, maka kita dapat sampai di penghujung tahun pelajaran 2019-2020. Kita semua tentunya setuju bahwa pendidikan diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik memiliki masa depan yang lebih baik, mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya, serta siap berkompetisi untuk menghadapi tantangan ke depan. Secara khusus, ketika kita harus dihadapkan pada perubahan yang begitu cepat, dan kita masuk di dalam era the new normal. Dalam kesempatan pada hari ini, saya akan membacakan hasil rapat Dewan Guru yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2020, yaitu untuk menetapkan peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada tahun pelajaran 2019-2020. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. Jumlah peserta didik kelas 9 seluruhnya adalah 62 siswa. Berdasarkan kriteria kelulusan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan maupun Satuan Pendidikan, maka dinyatakan bahwa jumlah peserta didik kelas 9 yang lulus adalah sebanyak 62 siswa, yaitu dinyatakan lulus 100%. Selamat kepada seluruh siswa kelas 9 atas kelulusan kalian. Berikut adalah lulusan terbaik SMPK Tirta Marta BPK Penabur untuk tahun pelajaran 2019-2020 yang diperoleh dari rata-rata nilai gabungan rapot semester 1 sampai dengan semester 5 untuk kompetensi
pengetahuan maupun keterampilan. Untuk kelas 9A, peringkat pertama diperoleh oleh Tobias Lawrence Cahyadi, putra dari Bapak Timur Cahyadi dan Ibu Lili Hidayat. Peringkat kedua, Carla Ecclesia, putri dari Bapak Herman dan Ibu Dewi Lucianali. Peringkat ketiga, Evan Gali Suhardi, putra dari Bapak Suhardi dan Ibu Dwi Astutiningsih. Untuk kelas 9B, peringkat pertama, yaitu Henry Lukas Hutagalu, putra dari Bapak Bangun Tiroy Ruhut Hutagalu dan Ibu Bernadetta Riasari Harini. Peringkat kedua, Kenneth Benedict Emmanuel, putra dari Bapak Alberto Chia dan Ibu Heni Tanjak. Peringkat ketiga, Krisanta Adela Triksi, putri dari Bapak Parulian Sinaga dan Ibu Tiarma Magdalena Sihalowo. Kelas 9C, peringkat pertama, Priscilla Jasmine Kurniadi, putri dari Bapak Adrian Marcel Kurniadi dan Ibu Gianina Berlian Lila Salim. Peringkat kedua, Caleb Dipamora Pangaribuan, putra dari Bapak Henry Chandra Pangaribuan dan Ibu Isabella Hutahayat. Peringkat ketiga, Jerika Anjani Bruinier, putri dari Bapak Jani Sartana Bruinier dan Ibu Rukun Rohana Tobi. Berikut adalah peringkat tertinggi dari seluruh kelas, yaitu sebagai juara umum diperoleh oleh siswa atas nama Tobias Lawrence Cahyadi dari kelas 9A. Berikut adalah siswa teladan tahun pelajaran 2019-2020, yaitu atas nama siswa Jerika Anjani Bruinier dari kelas 9C. Selamat buat para siswa yang telah memperoleh prestasi pada tahun pelajaran 2019-2020. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat karena siswa kelas 9 angkatan 36 juga memperoleh banyak prestasi non-akademik selama mereka bersekolah di SMP Tirta Marta BPK Penabur. Kami mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua kelas 9 yang telah membimbing dan mengarahkan putra-putrinya hingga dapat mengakhiri pendidikan di SMP Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah. Terima kasih juga tidak lupa kami sampaikan kepada Bapak, Ibu guru, serta karyawan SMP Tirta Marta BPK Penabur yang telah berjerih lelah mengajar, mendidik, membimbing seluruh siswa dan menghantarkan mereka sampai ke pintu gerbang kelulusan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus sekolah Tirta Marta BPK Penabur dan juga kepada pengurus sekolah BPK Penabur Jakarta yang selalu memberikan support kepada kami hingga seluruh siswa kelas 9 dapat mengakhiri pembelajaran mereka di SMP Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah. Selamat untuk semua dan terima kasih untuk semua. Selamat untuk anak-anakku, selamat menuju jenjang berikutnya, sukses untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan berikutnya dari pengurus sekolah. Selamat siang dan selamat kepada anak-anakku yang telah menyelesaikan studinya dari jenjang SMP Tirta Marta BPK Penabur Pondok Indah. Selamat juga kepada para orang tua, wali, guru-guru, karyawan yang berbahagia atas kelulusan anak-anak kita. Saya atas nama pengurus sekolah Tirta Marta BPK Penabur bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin anak-anak kita sehingga berhasil lulus dari SMP ini walaupun dalam kondisi pandemi COVID yang memprihatinkan.
Anak-anak kita telah berhasil menyelesaikan studinya melalui home learning karena kondisi ini. Kedepannya, di masa new normal, apabila pandemi COVID ini sudah berakhir, tak akan terjadi perubahan yang pesat, sehingga kita semua, baik anak-anak, orang tua, guru, dituntut untuk beradaptasi dengan bantuan teknologi, sehingga mungkin situasi belajar mengajar tidak akan sama lagi dengan sekarang. Anak-anak tidak harus ke sekolah tiap hari karena nanti bisa ada e-learning atau home learning yang didukung teknologi. Walaupun kita saat ini tidak tahu kapan pandemi COVID akan berakhir, tapi saya yakin kita bisa melalui semua ini karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang akan menyertai kita semua apabila kita bersandar kepadanya. Seperti dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Semoga Tuhan bisa menyertai kita semua, khususnya anak-anak kita dari kelas 9 yang baru lulus ini untuk melanjutkan studi, menggapai cita-cita kalian setinggi mungkin, sehingga bisa membanggakan bagi orang tua, bagi bangsa dan negara, dan terlebih lagi menjadi anak Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Sekian, terima kasih. Kini kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari perwakilan siswa yang akan dilanjutkan dengan persembahan pujian kelas 9. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada pengurus sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya, kita semua dapat berkumpul sejenak untuk melaksanakan ibadah kelulusan angkatan 36. Perkenalkan, nama saya Abednego dari kelas 9B. Saya mewakili angkatan 36 untuk menyampaikan beberapa pesan dan kesan. Kepada para pengurus sekolah, Dewan Guru, serta karyawan SMPK Tirta Marta, saya mewakili teman-teman ingin mengucapkan terima kasih atas waktu serta kesempatan yang telah Bapak dan Ibu bagi bersama kami. Terima kasih atas ilmu yang telah Bapak dan Ibu beri, yang pasti akan berguna bagi masa depan kami. Terima kasih telah mendidik kami dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati, serta kasih sayang yang melimpah. Kami memohon maaf apabila seringkali kami bersikap egois, susah diatur, atau hal-hal lain yang kami lakukan hingga dapat menyakiti hati Bapak dan Ibu Guru. Didikan yang telah Bapak dan Ibu beri akan tertanam hingga kami tua nanti. Setiap motivasi yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu akan terus menjadi pegangan untuk kami dalam menjalani hari-hari hingga kelak nanti dapat membanggakan Bapak dan Ibu Guru sekalian. Harapan kami untuk sekolah SMPK Tirta Marta BPK Penabur adalah untuk terus tumbuh menjadi sekolah yang memegang erat iman, ilmu, dan pelayanan. Teruslah menjadi sekolah yang dapat melahirkan anak-anak cerdas dan bertalenta yang dapat membanggakan nama sekolah. Untuk Bapak Ibu Guru, semoga selalu memiliki semangat dan ketulusan dalam mengajar serta belajar. Serta untuk adik-adik kelas kami, tetaplah terbuka dalam menggapai ilmu karena kelak kalian jugalah yang akan bangga dengan hasil jeripayah kalian sendiri. Selama perjalanan 3 tahun terakhir, kita semua memiliki peran penting bagi sesama, terkhususnya bagi teman-teman di masa SMP ini. Selain menjadi teman belajar, kita hadir dalam terang dan gelapnya waktu sehingga dapat mewarnai hidup sesama teman. Kita menjalani momen-momen yang menyenangkan yang berakhir menjadi suatu kenangan indah dengan banyak pelajaran yang telah mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Teruntuk teman-teman seperjuangan yang saya kasihi, dari awal kita menduduki bangku SMP, siapa sangka momen yang kita jalani akan berakhir menjadi sesuatu yang sangat berharga. Tak terasa disinilah akhir perjuangan kita selama SMP. Terima kasih telah berhasil melukis kenangan indah yang membuat perpisahan terasa begitu sulit. Siapa yang menduga bahwa kita harus mengakhiri perjalanan kita tanpa suatu perpisahan yang memperbolehkan kita untuk saling bertemu. Dalam kondisi seperti ini, semoga kita selalu disertai Tuhan dan diberi kesehatan.
Semoga proses kita menuju SMA dilancarkan. Dan yang terakhir, semoga di lain kesempatan kita diberi waktu untuk hadir bersama-sama, mengucapkan terima kasih, dan sampai bertemu kembali. Demikianlah kesan dan pesan yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya harap setiap pelajaran dan kenangan yang telah kita bangun bersama-sama akan terus menemani kita hingga kita tua nanti. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kini saatnya kita akan mendengarkan pesan dari wakil orang tua. Selamat sore, salam dalam kasih Kristus. Saya orang tua wali dari kelas 9 SMP BPK Penabur Pondok Indah. Mengucapkan terima kasih untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bapak guru, ibu guru, serta seluruh staf yang ada pada BPK Penabur Pondok Indah, yang mana anak kami telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih 3 tahun. Adapun kesan dan pesan yang kami dapatkan yaitu di mana sebagai seorang guru daripada BPK Penabur bukan hanya sebagai orang tua wali saja, bukan hanya memberikan pendidikan saja, tetapi juga memberikan pelatihan mental daripada anak-anak. Dan guru-guru juga lebih mengetahui apa yang menjadi tujuan daripada anak-anak.
dengan penuh kesabaran, dengan gambar dan karakteristik Kristen yang tidak pernah hilang. Dan dengan sabar dan dengan empati memberikan apa yang menjadi wadah daripada anak-anak dengan tipe karakter anak-anak yang berbeda-beda. Pada intinya adalah pendidikan itu bukan hanya pengetahuan, tapi juga pengalaman dan bagaimana mereka juga mentality mereka, attitude dan behavior mereka juga harus dikembangkan. Kesan saya bahwa guru itu tidak hanya sendiri dalam melakukan pendidikan bagi anak-anak, tapi juga melibatkan kerja kelompok daripada orang tua, sehingga visi dan misi daripada BPK Penabur Pondok Indah juga minimal bisa tercapai dengan adanya pihak daripada orang tua itu sendiri. Kemudian pesan saya agar kebaktian rutinitas Kristiani jangan sampai berkurang, tapi lebih ditingkatkan lagi, dan anak-anak juga jangan hanya melakukan kebaktian sebagai formalitas atau rutinitas atau summary, tapi melakukan itu karena mereka tahu bahwa mereka harus memuji dan memuliakan Tuhan sebelum ataupun pada saat mereka melakukan segala aktivitas. Atas nama pribadi dan seluruh orang tua daripada SMP Kristen BPK Penabur Pondok Indah, kami mengucapkan terima kasih banyak bagi semua guru-guru yang ada. Kami juga mohon maaf jika selama 3 tahun menjalin kerjasama persahabatan untuk mendidik dan membina anak-anak sebagai tunas bangsa, ada kata-kata yang salah, ada perbuatan yang salah, ada pemikiran konsep yang salah. Maka semoga Bapak dan Ibu guru menjadi pahlawan yang tanpa pamrih dan dapat memberikan yang terbaik buat anak-anak di masa yang akan datang. Sukses selalu buat BPK Penabur dan salam dalam Kristus. Tibalah saatnya puncak acara, yaitu wisuda. Dalam wisuda ini akan dikalungkan medali kepada setiap siswa sebagai tanda bahwa kalian telah menyelesaikan program belajar di jenjang SMPK Tirta Marta BPK Penabur. Pengalungan akan dilakukan secara bergiliran dimulai dari kelas 9A sampai kelas 9C. Kelas 9A. Demikian nama-namanya: Bernadus Restu Andika, Brian Anthony, Kalista Eleonor, Carla Ecclesia, Christine Felicia Gandauli Sianipar, Clement Cristiano, Debbie Immanuela Eugene Manurung, Dorothea Chris Drupadi, Esther Gabriela Natania Tioma Lumban Tobing, Evan Gali Suhardi, Gusti Ulina Nikelin Evangelista Swasta, Joanna Mayerika Rahel Wawolumaya, Kim Donghui, Raditya Rafael Aurelio, Samuel Arya Putra Wijaya, Tara Teresia Nala Putri, Timothy David Stefanus Sina Butar, Tobias Lawrence Cahyadi, Tom Clivelino Hananto, Viana Yemima Cecilia Tarigan, Fondre William. Kelas 9B, Abednego Osralail Susmono Putra,
Alana Priscilla Reinhard Pangaribuan, Daniela Emanuela Saraya, Dias Altaro, Diandra Nauli Pardede, Henry Lukas Hutagalung, Jeremy Ervanto, Joseph William Jeffrey Kumar, Keisha Nadine Sastra Atmaja, Kenneth Benedict Emmanuel, Krisante Adela Triksi, Madeline Speranza Lydia Beatrix Parapat, Matias Dylan Zaubin Sihotang, Michelle Kesia Sinai, Misca Abigail Semari, Naila Amala Priyandika, Nathanael Godwin Harley Sumendang, Nicole Joy Nathan, Owen Christian Sugiarto, Wiwis Angelique Grace Chiu. Kelas 9C. Alesia Zevanya Rismauli Tobing, Arya Putra Kristanto, Audrey Johanna Palit, Axeldio Pascal Adi Prasetya, Kalista Amadea Prayoga, Claudi Gracelia Putri Raimal, Daniel Haposan Damar Murdani, Daniel Ramadhani, Hiskia Peters Michael Slamet, Jacqueline Anastasia Tenas, Jerika Anjani Bruinier, Justin Cicengsi, Caleb Dipamura Pangaribuan, Keanu Nathaniel Sofian, Lovia Florencia Clarissa, Matthew Mika Sebastian Matondang, Priscilla Jasmine Kurniadi, Reika Aulia Pangestu, Shirley Indah Lestari, Tobias Manuel Kansil Putuhena, Vicky Theodora Edgina. Selamat berjuang di sekolah yang lebih tinggi dengan tetap semangat dan menjunjung nilai-nilai yang telah Tuhan Yesus ajarkan dimanapun nanti kalian berada. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita akan tutup acara ini dengan doa penutup. Mari Bapak Ibu, siswa yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri
perjumpaan online kita ini dengan mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu untuk seluruh proses ibadah syukur dan juga pengumuman kelulusan Purnawidya yang kami boleh lakukan meski melalui online. Tuhan berkatilah segala sesuatu yang telah terjadi dalam seluruh proses ini. Demikian juga ketika kami akan meninggalkan pertemuan kami ini dan kembali ke dalam tantangan hidup kami masing-masing. Mohon selalu penyertaan Tuhan dalam hidup kami, khususnya untuk para siswa kami. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka, Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa dan penyertaan Tuhan. Amin. Di tempat inilah pertama kalian kami terima berbagai ungkapan perasaan terlintas. Ada yang ceria, ada yang malu-malu. Meski sudah 3 tahun berlalu, masih segar dalam ingatan itu. Kalian dengan penuh harapan akan mengawali proses belajar di sekolah Tirta Marta ini. Tahun demi tahun dan 3 tahun sudah kalian mengembangkan iman, ilmu, dan pelayanan di sekolah Tirta Marta BPK Penabur ini. Tidak hanya itu, kalian juga mendapatkan pendidikan karakter, yaitu taat, tanggung jawab, dan peduli. Semua itu akan menjadi penyangga kalian agar menjadi anak-anak yang tangguh. Tiba saatnya kalian akan meninggalkan bangku-bangku ini, mungkin berpisah dengan teman-teman kalian untuk jenjang yang tentu saja ada suka duka, ada gembira, ada sedih, ada pengalaman yang tidak pernah bisa kalian lupakan di sekolah. Ada beberapa pesan dari kami guru-guru kalian, teruslah bersandar kepada Tuhan dan yakinlah Tuhan akan selalu menyertai kalian dimanapun nanti kalian berada. Dan tetaplah jaga nama baik sekolah alma mater ini, bagaimanapun kalian menjadi bagian dari sekolah. Selamat anak-anakku angkatan 36, kalian sudah bisa menyelesaikan jenjang SMP. Sukses untuk jenjang-jenjang berikutnya. Terus jadilah penggawa-penggawa negeri ini
yang akan mengisi kemerdekaan dan tetap menyatukan diri untuk bangsa ini. Selamat jalan anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bersyukur bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena selalu ada hal baik di balik semua ini. Oleh karenanya, teruslah mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki. Terutama di saat-saat seperti ini, papa, mama, adik, kakak melakukan hal yang sama, yaitu work from home. Kesempatan kalian untuk bisa meluangkan waktu yang banyak bersama mereka. Pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan karakter yang kalian dapat di bangku sekolah menjadi kekayaan untuk bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah papa mama kalian jika kalian mempunyai waktu luang. Dan juga bantulah menjaga kesehatan mereka dengan tetap tinggal di rumah. Buatlah mereka bahagia dan bangga. Selamat Angkatan 36, Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk kalian Angkatan 36 SMPK Tita Marta BPK Penabur. Kalian memasuki perubahan zaman yang sangat besar. Seumpama kalian berdiri di sini, perjalanan kalian masihlah panjang. Dan tidak tahu di ujung sana ada sesuatu apa. Tetapi percayalah, ketika setiap langkah kalian dipenuhi dengan ketekunan, iman, dan pengandalan kepada Tuhan, maka di ujung sana ada keberhasilan yang Tuhan sudah sediakan bagi kalian. Melangkahlah terus. Jangan biarkan langkah kalian terhenti hingga tujuan kalian tercapai, hingga semuanya tuntas. Maka teguhkanlah hati kalian. Tuhan Yesus memberkati cita-cita kalian. Amin.
memberkati cita-cita kalian. Amin.